Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Miss Rofi selaku dosen penulisan ilmiah. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proposal magang yang mana ini untuk dalam penilaian ujian akhir semester. Untuk proposal magang ini saya mengambil tema analisis penyebab adanya cacat bekas lem pada perakitan sepatu sport di PT Bintang Indokarya Gemilang, Brebes, Jawa Tengah. Dalam pembahasan kali ini, saya mengambil silabus materi berupa yang pertama pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Yang kedua adalah tinjauan pustaka, memuat sumber referensi yang mengaitkan pada pembahasan. Yang ketiga adalah pelaksanaan magang, memuat mekanisme atau teknis dalam pelaksanaan magang. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, sumber dari referensi yang saya gunakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andrian Mukti Hartawan, NIM 1902166 dari Prodi Teknologi Pengolahan Kulit, Produk Kulit kelas E, angkatan 2019. Baik, kepada yang silabus materi yang pertama, pendahuluan, ada latar belakang, permasalahan, tujuan, dan juga manfaat. Latar belakang dari saya mengambil judul ini adalah pada era modern saat ini, perkembangan teknologi dalam dunia industri sudah semakin canggih. Perkembangan teknologi tersebut menciptakan berbagai jenis industri yang berjaya saing tinggi dan unggul. Salah satunya adalah industri sepatu. Industri sepatu mudah sangat berkembang maju secara signifikan di beberapa wilayah Indonesia, terdiri dari sudah banyak industri sepatu yang berdiri di khususnya di wilayah Jawa ini. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena menurut saya industri sepatu ini adalah industri yang sangat menjanjikan nantinya ketika kita benar-benar bisa menekuni dalam bidang persepatuan. Kemudian pada judul ini juga saya mengambil sebuah permasalahan terkait perakitan yang biasa kita sebut assembling, adalah sebuah proses yang sangat menentukan bagi sebuah produk menuju produk jadi dan dapat kita pakai nantinya. Dalam proses ini dapat diidentifikasikan bahwa proses tersebut sangatlah sulit ataupun susah dan membutuhkan sebuah ketelitian dalam kita merakitnya. Kurang lebih untuk latar belakang seperti itu. Baik, kita next. Untuk permasalahan sendiri, di sini saya mengambil 3 pokok permasalahan, ataupun dalam sebenarnya permasalahannya satu, cuman saya jabarkan menjadi 3. Yang pertama adalah pengeleman yang berakibat kotor pada sebuah komponen. Yang kedua adalah lem membekas setelah dilakukan perakitan. Dan yang ketiga adalah penempatan lem yang tidak sesuai dengan komponen yang dirakit. Kemudian tujuan daripada pembuatan proposal ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan masalah pada proses assembling. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor penyebab bekas lem. Yang ketiga, memberikan solusi penyelesaian masalah pengeleman. Kemudian di sini saya juga menuliskan mengenai manfaat. Manfaat di sini saya bagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi penulis, perusahaan, dan juga akademik. Untuk manfaat bagi penulis yang pertama, menambah pengetahuan penulis terkait proses assembling baik dan benar. Kemudian yang kedua, menambah wawasan dan memberikan gambaran nyata dari penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan, yang kemudian penerapan di perusahaan. Selain itu, mendapatkan pengalaman kerja sebagai gambaran profesi di masa mendatang. Untuk bagi perusahaan, yang pertama adalah menambah alternatif penyesuaian masalah terkait bekas lem yang terjadi dalam proses assembling tadi. Kemudian yang kedua adalah dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi PT-nya. Kemudian yang terakhir bagi akademik, penulis karya akhir ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai proses assembling nantinya, khususnya di proses pengeleman sepatu sport seperti itu.
Next, saya lanjutkan. Untuk silabus yang kedua di sini kita mengambil tema tinjauan pustaka. Dalam proposal magang yang nantinya akan saya terbitkan, di sini saya membuat ataupun mencari sebuah tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tema tema tugas akhir yang nanti akan saya angkat, seperti sepatu. Di sini saya mencari sebuah definisi dari sepatu, kemudian ada bagian-bagian sepatu, kemudian jenis sepatu, kemudian ada bahannya sepatu yang baik itu bagaimana, kemudian cara pemotongan yang baik dan benar seperti apa, kemudian jenis-jenis produksinya apa aja, kemudian mesin jahit nantinya yang akan digunakan dalam proses perakitan ini apa aja. Berhubung di sini saya mengambil tema lem ataupun proses perakitan yang berhubungan dengan lem, maka saya di sini menambah sebuah tinjauan pustaka yang berhubungan dengan lem, dan yang terakhir adalah material kulit yang akan digunakan. Kemudian di sini ada pelaksanaan magang yang ketiga. Jadi materi yang akan saya amati nantinya yang pertama adalah hasil pengeleman bagian upper yang kotor. Kemudian yang kedua adalah lem membekas setelah dilakukannya perakitan. Yang ketiga adalah penempatan lem tidak sesuai dengan komponen yang akan dirakit. Dan yang keempat adalah pemasangan lining yang terhambat karena adanya bekas-bekas lem tadi yang ada dalam sebuah proses perakitan dalam sepatu sport. Kemudian waktu dan tempat magang. Di sini waktu saya mengambil pada bulan Februari hingga April di 2022 karena pada dasarnya memang periode magang itu ada dalam bulan Februari hingga April. Kemudian untuk perusahaan sendiri saya mengambil di PT Bintang Indokarya Gemilang. Untuk alamatnya sendiri pada Jalan Cendrawasih nomor KM 20 Sawah Ladang Tanjung, Kecamatan TJ, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Untuk kode posnya sendiri 52254. Next, untuk metode penyelesaian dari karya akhir. Di sini saya mengambil 5 tahapan untuk metode penyelesaian karya akhir ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang kedua adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Yang ketiga adalah pengolahan data. Yang keempat adalah analisis data. Yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Berikut penjelasan mengenai masing-masing metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini saya gunakan supaya dapat mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut seperti apa. Kemudian yang kedua adalah teknis atau mekanisme pengumpulan datanya. Untuk pengumpulan data ini dilaksanakan ketika berlangsungnya proses produksi, khususnya pada proses pengeleman tadi ataupun assembling. Data yang dikumpulkan berupa masalah yang telah diidentifikasikan dan penelitian selama magang di PT Bintang Indokarya Gemilang untuk menghasilkan solusi dari pengumpulan data tersebut. Kemudian untuk metode pengumpulan data ini saya bagi lagi menjadi 2, yang mana bisa dalam metode data secara primer itu didapatkan dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang ada dalam melakukan penelitian tersebut. Untuk dalam metode pengumpulan data secara primer ini saya bagi lagi menjadi 3 buah observasi ataupun 3 buah proses. Yang pertama adalah metode observasi atau pengamatan. Yang kedua metode wawancara atau interview. Yang ketiga adalah metode dokumentasi. Kemudian untuk metode pengumpulan data yang kedua adalah metode pengumpulan data secara sekunder ataupun data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Biasanya data sekunder ini diperoleh dari penelitian-penelitian terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk tahapan yang ketiga adalah pengolahan dari sebuah data. Tadi kita sudah mendapatkan sebuah datanya, kemudian kita mengolah dari data tersebut dalam nantinya karya akhir kita. Itu merupakan data yang terkumpul dari lapangan, selanjutnya diolah menjadi sebuah data statistik yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti nantinya dalam proses assembling atau pengelemannya. Kemudian untuk tahapan yang keempat yaitu analisis data.
Analisis data ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses ilmiah ya tentunya, karena dapat menganalisis dan memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini merupakan hasil kesimpulan dari seluruh uh, bab 3 yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini saya mengambil poin-poin penting bahasan yang harus ataupun ini perlu untuk bisa dalam kesimpulan dan sarannya. Dalam kesimpulan dan saran ini, pengambilan data hingga analisis data, dari identifikasi masalah, melalui tahap pengambilan data hingga analisis datanya, kemudian dilanjutkan oleh penyelesaian masalah tersebut. Seperti itu. Kurang lebih untuk alurnya dari pengambilan datanya seperti itu. Kemudian di sini juga saya membuat mengenai flowchart-nya. Pertama ada identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data, yang keempat adalah analisis data, yang terakhir adalah kesimpulan dan sarannya. Oke, yang terakhir ini adalah daftar pustaka. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil untuk pengisian dari proposal magang tadi. Baik, kurang lebih untuk presentasi mengenai tugas proposal magang saya cukupkan. Sekian dan terima kasih kepada Ibu Miss Rofi selaku dosen saya yang telah mendengarkan saya presentasi. Kiranya presentasi saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.